Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Armin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yu Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 473 bertepatan dengan bab ke 2279. Yichen tidak menyangka Sun Yufang tiba-tiba mengundangnya untuk makan di rumahnya. Baru saja dia hendak mencari alasan untuk menolak, tiba-tiba Sun Yufang langsung kembali berkata lagi tanpa menunggu Yichen. Kebetulan besok hari Sabtu, Dongsu juga tidak bekerja dan bisa membantuku di rumah. Dengan begitu, lauk akan lebih banyak. Wang Chengyuan yang sedang berada di atas kasur juga ikut setuju. Benar, Shoji, datanglah untuk makan bersama. Anggap saja ini wujud pengalaman, wujud pengenalan. Hanya saja Wang Chengyuan tidak tahu sebenarnya Yu Chen sudah pernah ke rumahnya sejak awal. Melihat Sun Yufang dan Wang Chengyuan berkata demikian, Yichen pun merasa sedikit tidak enak hati. Dia sebenarnya tidak ingin hadir dengan acara makan seperti ini, tapi dalam hatinya dia juga merasa tidak enak jika tidak menghormati kedua orang tua ini. Tepat di saat dia tenggelam dalam kesulitan, Wang Dongsu segera berkata, "Ibu, besok aku ada urusan. Aku akan lembur di kantor. Bagaimana kalau lain waktu saja?" "Apa? Besok masih harus lembur di kantor?" Sun Yufang berkata dengan sangat tidak puas. "Lembur apa lagi di akhir pekan seperti ini?" Sebenarnya Wang Dongsu tidak benar-benar ingin lembur, tapi karena dia bisa melihat akan adanya firasat dari kedua orang tuanya kepada Yichen dan bisa menebak mereka akan mengambil kesempatan makan ini kepada Yichen untuk mengenal lebih jauh. Jadi Wang Dongsu juga bisa menebak orang tuanya pasti tidak tahu jika Yichen sudah berkeluarga. Kalau tidak, mereka juga tidak akan mengutarakannya dengan terus terang seperti ini. Karena itu dia pun mengundurkan waktu untuk mengajak Yichen makan di rumah, kemudian mengatakan semuanya dengan jelas kepada orang tuanya. Meskipun dia tidak bisa memberitahu mereka tentang identitas Yichen yang sebenarnya pada mereka, tapi setidaknya mereka harus tahu bahwa Yichen sudah beristri dan membuat mereka untuk berhenti memikirkan hal ini. Dia berkata dengan sangat serius, "Ibu, besok aku benar-benar ada urusan. Tidak hanya besok, tapi juga lusa dan akhir-akhir ini benar-benar sangat sibuk. Jadi lebih baik jangan buat janji dalam minggu ini. Minggu depan saja. Bagaimana?" Mendengar putrinya berkata seperti itu, Sun Yufang juga tahu dia tidak bisa mempertahankan keinginannya lagi. Yang dia inginkan adalah Yichen datang makan bersama dengan mereka. Tapi jika putrinya tidak bisa hadir, bukankah akan terlihat aneh jika Yichen hanya makan bersama dengan dia dan suaminya? Lalu dia hanya berkata, "Baiklah kalau begitu, minggu ini tidak bisa berjanji dulu dengan Yichen. Kita lihat situasi kerjamu minggu depan. Jika bisa, kita secepatnya buat janji untuk mengundang Yichen makan di rumah." Selesai berbicara, dia sambil menatap Yichen dan berkata dengan ekspresi minta maaf, "Shoji, sungguh maaf. Ya, kita bertemu minggu depan saja ya. Bagaimana?" Yichen mengangguk dan berkata seraya tersenyum, "Bagaimana saja, oke, Bibi." Sun Yufang bergegas kembali berkata kepada Wang Dongsu, "Dongsu, kamu tidak boleh lembur lagi minggu depan." Dengan canggung Wang Dongsu berkata, "Bukan keputusanku mau atau tidak mau lembur. Bagaimana jika minggu depan tiba-tiba ada urusan mendadak yang perlu aku selesaikan? Aku juga tidak bisa mengabaikannya begitu saja." Sun Yufang berkata dengan sedikit kesal, "Kamu sudah bekerja keras setiap hari. Kenapa bosmu harus memberimu begitu banyak pekerjaan? Bukankah ini memeras karyawan namanya?" Mendengar perkataan ini, Yichen juga sedikit merasa tidak enak hati. Bagaimanapun dia adalah bos yang memeras karyawannya di mata Sun Yufang. Pada saat ini, Yichen berkata, "Paman, Bibi, hari juga sudah tidak pagi lagi.
aku pamit undur diri. Sun Jupang sadar dia telah mengganggu waktu Yi Chen cukup lama. Lalu dia pun segera berkata, baiklah Xiaoyi, Bibi dan Dongsu akan mengantarmu ke parkiran. Yi Chen tersenyum dan berkata, tidak perlu Bibi, aku bisa pergi sendiri. Wang Dongsu bergegas berkata, Yi Chen, biarkan aku mengantarmu saja. Yi Chen melambaikan tangannya, sudahlah Dongsu, kamu tidak perlu mengantarku lagi. Lebih baik kamu temani paman dan bibi di sini. Selain itu, jika paman sudah bisa keluar rumah sakit, kamu harus bergegas mengurus administrasinya. Mendengar hal ini, Wang Dongsu tidak lagi memaksa. Dengan penuh rasa berterima kasih dan berkata kepada Yi Chen, masalah hari ini aku benar-benar terima kasih padamu. Yi Chen melambaikan tangannya, tidak perlu sungkan seperti ini. Kamu di sini saja, aku pergi sekarang. Wang Dongsu hanya mengantar Yi Chen sampai di depan pintu. Kemudian dia segera kembali ke bangsal setelah melihat Yi Chen pergi. Begitu dia memasuki bangsal, Sun Yufang bergegas menghampirinya dan bertanya sambil menarik tangan Wang Dongsu. Dongsu, apa hubunganmu dengan Xiaoyi? Wang Dongsu segera berkata, hanya teman biasa. Teman biasa. Mengantar hal ini, mendengar hal ini, Sun Yufang kembali bertanya padanya. Lalu apakah kamu mempunyai perasaan padanya? Dengan panik Wang Dongsu berkata, apa? Aku tidak ada. Sun Yupang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tidak percaya, apa ibu begitu mudah dibohongi? Dari ekspresimu sudah bisa terlihat bahwa kamu pasti mempunyai perasaan kepada Xiaoyi. Untuk sesaat Wang Dongsu tidak tahu harus bagaimana menjawab ibunya. Dia memang mempunyai perasaan terhadap Yi Chen dan bahkan perasaan yang sangat mendalam. Apalagi saat ini Yi Chen tidak hanya membantu dirinya menghukum Walter yang telah meracuni ayahnya. Dia bahkan menggunakan obat yang begitu berharga untuk menyelamatkan ayahnya. Hal ini membuat perasaannya kepada Yi Chen semakin meningkat dan tidak pernah ada sebelumnya. Tapi dia juga tahu jelas Yi Chen adalah seorang tuan muda dari keluarga Yi, memiliki grup di Hao yang bernilai lebih dari 100 miliar. Bagaimana mungkin dia bisa bersama orang yang memiliki identitas seperti ini? Terlebih lagi dia sudah menikah. Bahkan dia juga sering berurusan dengan Xiao Churan, istrinya, dengan urusan di kantor. Memikirkan hal ini, Wang Dongsu masih sedikit tidak memahami kenapa Yi Chen bisa menikah dengan Xiao Churan. Dia juga pernah bertemu beberapa kali dengan Xiao Churan. Wanita itu memang sangat cantik, tapi kemampuannya dalam melakukan sesuatu itu bisa dihitung dengan jari. Jika bukan karena Yi Chen juga membantunya diam-diam, maka dia tidak mungkin bisa membuat grup Xiao bekerja sama dengan grup di Hao. Bahkan ruangan desain yang dia buat sendiri, kemampuannya juga tidak begitu bagus. Jika mengikuti aturan normal, sebenarnya dia tidak akan bisa mengambil satupun proyek yang ada di grup di Hao dengan kemampuannya seperti itu. Bahkan tidak mempunyai hak untuk menawar di grup di Hao. Tapi kalau Yi Chen yang begitu memanjakannya, maka dia bisa memberikan jalan untuknya. Selain itu, kondisi perekonomian keluarga Xiao Churan juga tidak begitu baik. Ketika grup Xiao berada di puncak kejayaan, itu juga tidak seberapa dan hanya termasuk keluarga kelas 3. Jadi, jika dinilai dari kemampuan, aku tidak kalah dari Xiao Churan. Jika dinilai dari keluarga, aku juga tidak kalah dari Xiao Churan. Bahkan jika dinilai dari segi wajah, aku tidak berani mengatakan lebih cantik darinya. Tapi setidaknya aku juga tidak jelek. Hanya saja yang sangat disayangkan, Yi Chen memilih wanita yang tidak begitu hebat. Ini adalah keberuntungan Xiao Churan. Aku mungkin tidak akan bisa mendapatkan kesempatan seperti ini seumur hidupku. Memikirkan hal ini, Wang Dongsu tidak bisa menutupi perasaannya yang sedih. Pada saat ini, dengan serius Sun Yufang berkata, Dongsu, ibu merasa kamu dan Xiao Yi sangat cocok. Selain itu, Xiaoyi juga anaknya sangat baik. Dia begitu peduli dengan kita. Mungkin dia juga mempunyai perasaan padamu, ditambah lagi kamu juga mempunyai perasaan padanya. Apa kamu tidak mau mencoba mengembangkan perasaan kalian? Mendengar perkataan ibunya, Wang Dongsu merasa malu seketika dan berkata, Ibu, apa yang kamu pikirkan? Yi Chen sudah menikah. Apa? Mendengar jawaban ini, Sun Yupang terkejut dan bertanya dengan tidak percaya. Apa katamu? Xiaoyi sudah menikah, benarkah? Dan tidak berdaya, Wang Dongsu berkata, tentu saja benar. Apa aku bisa membohongimu dengan hal seperti ini?
Pada saat ini Sun Yufang merasa sangat menyesal sambil menghelakan napas dan dia berkata, "Aduh, kenapa pria baik seperti ini semuanya sudah menikah?" Mendengarkan keluhan emosi ibunya, dia dalam lubuk hatinya Wang Dongsu juga sangat murung. Dalam hatinya juga penuh perasaan baik terhadap Yu Chen. Tapi sayangnya dia tahu dirinya sudah tidak memiliki peluang lagi. Satu-satunya yang bisa dilakukan adalah baik-baik bekerja di grup Dihau, membawa grup Dihau ke level yang lebih tinggi lagi. Menggunakan ini untuk membalas kebaikan Yu Chen pada dirinya. Pada saat bersamaan juga menggunakan hal ini untuk mengungkapkan perasaannya yang mendalam kepada Yu Chen. Sun Yufang melihat putrinya diam tak bersuara, tentu dalam hatinya juga sangat sedih. Sun Yufang dengan lembut menarik tangan Wang Dongsu sangat serius berkata, "Putriku yang baik, dulu ibu selalu mendesakmu untuk lebih cepat menikah, tapi sekarang di dalam hati ibu sudah tahu ada beberapa hal yang sulit untuk dipaksakan. Jadi kelak kamu bisa dengan tenang pergi bekerja dan hidup sesuai apa yang kamu inginkan. Ibu tidak akan ikut campur dalam pekerjaan dan hidupmu lagi." Bang Cheng Yuan yang ada di sebelah juga tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas. "Dongsu, apa yang ibumu katakan benar. Dulu kami selalu melihat masalahmu dari perspektif pemikiran kami. Pemikiran semacam ini memang kurang menghormatimu. Kelak kamu yang ambil keputusan atas masalahmu sendiri dan ibu dan ayah pasti tidak akan ikut campur lagi." Mendengar kata-kata ini di dalam hati Wang Dongsu sangat bersyukur. Selalu ada banyak kesenjangan generasi di antara anak-anak dan orang tua. Terlebih lagi ada berbagai macam kesalahpahaman. Tapi sebenarnya kesenjangan generasi dan kesalahpahaman ini bisa muncul bukan karena materi ataupun uang, tapi karena kurangnya pemahaman. Orang tua kurang pemahaman pada anak-anaknya. Begitu juga anak kurang pemahaman terhadap orang tua. Sama seperti orang tua saat ini. Mereka semua berharap anaknya bisa masuk ke perguruan tinggi yang bagus, mendapatkan sebuah pekerjaan yang layak dan menghasilkan banyak uang. Kemudian pergi ke sebuah kota besar untuk menetap di sana. Seumur hidup dilewati dengan lancar. Tapi mereka tidak pernah tahu sebenarnya apa yang anak-anaknya inginkan. Mungkin anak-anaknya mereka juga ingin masuk ke perguruan tinggi yang bagus. Mereka hanya berharap bisa mengejar hobi sendiri. Mungkin mereka tidak ingin menghasilkan banyak uang di kota-kota besar. Mereka hanya berharap bisa berkeliling dunia mengejar cita-citanya. Mungkin mereka tidak terlalu berharap seumur hidup ini terlalu lancar-lancar hingga agak datar. Mungkin mereka berharap dalam hidupnya yang hanya sekali ini bisa merasakan hal-hal luar biasa dalam hidup. Ini sama seperti seringkali orang tua akan mencari seorang pasangan yang sangat menonjol dan memiliki persyaratan yang bagus untuk anak-anaknya. Dalam pandangan mereka, anak-anak bisa menikah dengan pasangan seperti ini. Seumur hidup pasti akan dilewati dengan stabil, nyaman, dan tanpa kekhawatiran. Tetapi anak-anak sama sekali tidak bisa seperti apa yang mereka bayangkan. Mengejar kestabilan, mengejar hari-hari tanpa kekhawatiran. Yang mereka kejar adalah cinta yang penuh semangat dan tak terlupakan. Inilah sebabnya mengapa semua karya besar mengenai cinta baik di zaman kuno sampai zaman modern hampir semua memiliki orang tua yang memberontak demi cinta. Pada akhirnya tidak punya pilihan selain memilih inti tragis dan kemartiran. Kisah Romeo dan Juliet. Dari barat, cinta seperti ini juga Liang Sanbo dan Zhu Yingtai dari Cina juga sama seperti ini. Jadi ketidakpahaman antara orang tua dan anak bukan fenomena yang unik bagi masyarakat modern saat ini, melainkan sudah berjalan hampir sepanjang sejarah perkembangan manusia. Wang Dongsu selalu merasa orang tua tidak cukup memahami dirinya. Mereka tidak paham akan ambisinya, juga tidak paham lebih baik perasaannya kekurangan daripada harus disalahgunakan. Mereka merasa dirinya tidak perlu bekerja keras dalam pekerjaan, bahkan telah menunda kehidupan pribadinya. Mereka juga merasa dia seharusnya segera mencari seorang pacar yang baik dari berbagai segi, secepat mungkin menikah dan melahirkan anak agar kehidupan bisa stabil. Beberapa saat yang lalu Wang Dongsu merasa tersiksa karena
desakan menikah dari keluarganya. Saat itu harapan terbesarnya adalah suatu hari orang tuanya bisa memahami dirinya. Tidak menyangka pada saat ini harapan ini ternyata jadi kenyataan. Memikirkan hal ini, Wang Dongsu bahkan terharu hingga matanya memerah, hidung berair, hampir mengalirkan air mata. Supaya orang tua tidak melihat dirinya menangis, Wang Dongsu segera berkata kepada mereka berdua, "Ayah, ibu, kalian tunggu sebentar. Sekarang juga aku akan pergi mengurus prosedur keluar rumah sakit. Kita pulang ke rumah." Saat Wang Dongsu melakukan prosedur keluar rumah sakit untuk ayahnya, Chen Jakai dan Hongwu, teman sekelas Wang Dongsu di Amerika, Walter Horowitz, putra pertama dalam keluarga Horowitz di Amerika, serta semua bawahan Walter, semua tertangkap di dalam peternakan anjing Hongwu. Peternakan anjing milik Hongwu ini biasanya bukan hanya memelihara anjing petarung untuk kompetisi, masih harus menangani banyak hal tidak jelas untuknya. Jadi sejak saat pembangunan dimulai sudah menggunakan banyak pemikiran. Pertama-tama tempat peternakan anjing Hongwu dibangun di pinggiran kota yang relatif terpencil. Tempat ini memang luas dan jarang penduduk. Untuk lebih menghilangkan masalah di masa depan, Hongwu secara khusus juga mendaftarkan perusahaan teknologi pertanian. Semua lahan pertanian di sekitar pabrik Xiangyang juga disewa semua. Dengan begini, tempat peternakan anjing semakin aman. Selain itu tidak akan menarik perhatian orang lain. Bukan hanya di pinggiran yang harus sangat diperhatikan keamanannya, di dalam kandang anjing peralatan keamanan juga harus lebih lengkap. Pagar peternakan anjing terlihat tidak tinggi. Dilihat dari luar juga tidak ada kawat listrik bertegangan tinggi. Caltrop sekali lihat seperti bukan tempat yang penting. Tapi di bagian dalam tembok terbentang kawat listrik bertegangan tinggi yang lebar setinggi 1 meter. Bagi orang-orang yang terkurung di dalam kawat listrik bertegangan tinggi tepat berada di atas kepalanya, sama sekali tidak mungkin untuk memanjat ke atas. Jadi mustahil untuk bisa melarikan diri. Di dalam peternakan anjing ada sebuah kandang deret yang besar sekali. Kandang-kandang ini semuanya adalah kandang besi yang dilas dengan batang baja. Kandang hanya memiliki satu pintu pagar besi yang sangat kuat sekali. Kunci di setiap pintu pagar besi semuanya bukan kunci mekanis biasa, melainkan kunci mekanis bagus dan kunci sidik jari. 3 kunci elektromagnetik jarak jauh ini membentuk 3 garis pertahanan yang kuat sekali. Jadi tidak peduli itu anjing petarung yang sangat mematikan atau master seni bela diri yang sangat kuat, jika sungguh dikurung ke dalam sana, pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Sekelompok bawahan Walter itu semuanya dikurung dalam salah satu kandang besi di dalam sana. Sedangkan Walter menikmati perlakuan yang sangat berbeda. Bisa menikmati satu kandang besi sendirian. Sedangkan di luar kandang besi ini terhubung ke satu set peralatan cuci darah. Karena peralatan kandang besi, jadi semua jenis pipa dapat dilewati dengan mudah, tidak menghalangi Walter menjalankan proses cuci darah dalam kandang. Saat ini Walter bagaikan anjing mati yang sedang diseret oleh bawahan Hongwu ke dalam kandang besi. Dia berteriak penuh keputusasaan, "Kalian tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Aku adalah putra pertama dalam keluarga Horowitz, kerabat dari keluarga Rothschild." Pria berpakaian hitam yang ada di sebelahnya memarahi dengan sinis. "Apa yang keluarga Rothschild tiba di Tiongkok? Apa keluarga besar asing semuanya harus tunduk? Sungguh mengira Tiongkok adalah teman belakang kalian. Ingin datang langsung datang, ingin pergi langsung pergi. Kamu pikir siapa dirimu?" Selesai berbicara, langsung meraih kerah baju Walter sekuat tenaga, membuka mulut Walter, langsung menuangkan sebotol cairan ke dalam mulutnya.
tidak memperdulikan Walter yang berjuang sekuat tenaga, langsung menutup mulutnya. Tunggu, setelah Walter menelan semua obat baru melepaskan tangannya. Walter batuk beberapa kali, bertanya dengan ngeri, sebenarnya kamu memberiku minum apa? Cajakai berdiri di luar kandang mencibir dan berkata, bukankah kamu paling suka diam-diam meracuni orang menggunakan merkuri diklorida? Barang yang paling kamu sukai. Mengapa kamu masih tidak bisa mencicipi rasanya? Merkuri diklorida. Walter mendengar kata-kata ini, seketika raut wajahnya berubah menjadi pucat pasi. Walter langsung jatuh berlutut di lantai sekuat tenaga, bersujud pada Cendekai sambil menangis berkata, aku sudah tahu salah, aku sungguh tahu salah. Aku mohon padamu agar menyuruh dokter cuci lambungku. Telat sedikit lagi akan terlambat. Cuci lambung untukmu. Cajakai mencibir sambil berkata, Walter, sekarang kamu sudah tahu takut. Waktu itu saat kamu mencelakai orang lain, mengapa kamu tidak mempertimbangkan suasana hati orang lain? Sekarang giliran dirimu sendiri. Kamu langsung ketakutan hingga mengaku kalah. Apakah kamu sungguh berpikir bisa menyelesaikan masalah dengan mengaku kalah? Aku beritahu kamu, tidak mungkin. Walter merasa hancur dan putus asa, berteriak dengan suara keras, aku mohon padamu agar menelepon Tuan Muda Yi. Bilang padanya bahwa aku sungguh sudah tahu salah. Seumur hidup ini aku bersedia menjadi budaknya, asalkan Tuan Muda Yi bisa mengampuni aku. Cajakai berkata dengan jijik, menjadi budak Tuan Muda kami, apakah menurut kamu memenuhi syarat? Benar. Hongwu melengkungkan bibirnya dengan jijik, berkata dengan nada dingin, hanya anjing sepertimu, jangankan menjadi budak Tuan Muda, walaupun menjadi seekor anjing untukku, aku bahkan meremehkanmu. Kamu termasuk apaan? Walter tidak bersedia menyerah. Menangis dan menjerit histeris, berkata, aku mohon padamu agar mengatakannya pada Tuan Muda Yi, asalkan dia setuju untuk meminta dokter membantuku cuci lambung, walaupun dia mengurungku di sini seumur hidup. Aku juga bersedia. Jika sungguh tidak bisa, aku bersedia seumur hidup bekerja di sini, menggunakan tanganku untuk bekerja dan mengubah diri, membayar semua dosa kesalahanku. Begitu Walter mengucapkan kalimat ini, seorang pria yang sedang membersihkan salah satu kandang bersih tidak jauh dari sana memarahi dengan nada dingin. Hei, kamu orang Amerika, sedang omong kosong apa di sini? Kamu telah menyinggung Master Yi. Masih berharap Master Yi bisa melepaskanmu. Kamu benar-benar orang bodoh yang sedang bermimpi. Selain itu, di peternakan anjing tuanmu ini sudah ada aku, Kobayashi Chiro. Tidak perlu anjing sepertimu. Orang yang sedang berbicara adalah Kobayashi Jiro, adik Kobayashi Ichiro. Sejak dikirim oleh Yi-Chen untuk memelihara anjing di sini, bermimpi pun dia mengharapkan satu hari nanti bisa melarikan diri dari tempat ini. Tempat peternakan anjing Hongwu ini dijaga dengan ketat sekali. Dia ingin melarikan diri pasti tidak akan berhasil. Jadi jika dia ingin meninggalkan tempat ini, hanya sisa dua macam kemungkinan. Kemungkinan pertama untuk meninggalkan tempat ini adalah kakakku Kobayashi Ichiro melakukan kesalahan. Yi-Chen menyerah padanya dan sejak saat itu membuat Yi-Chen berinisiatif menggunakan Kobayashi Ichiro untuk menggantiku keluar. Tapi aku masih ingat jelas tampang kakak menyanjung Yi-Chen, ditambah ada aku yang menjadi pengajaran negatifnya di peternakan anjing ini. Jadi sepertinya kakak sekarang bagaikan berjalan di atas es tipis, pasti tidak akan melakukan kesalahan apapun. Jadi hanya tersisa kemungkinan kedua, yaitu Yi-Chen bersedia melepaskanku dengan sendirinya. Tapi kemungkinan seperti ini hampir mustahil, sekitar nol. Bagaimanapun, setiap hari aku bekerja keras di peternakan anjing. Kedudukan sangatlah rendah, bahkan tidak sebaik anjing di sini. Bahkan jarang sekali bisa bertemu dengan Tuan Hongwu, apalagi ingin bertemu dengan Yi-Chen.
Karena ini juga setiap hari aku bersusah payah untuk bekerja keras. Hanya berharap bawahan Tuan Hongwu bisa melihat kerja kerasku. Kemudian melaporkan dengan jujur semua yang aku lakukan pada Tuan Hongwu. Sekarang akhirnya Tuan Hongwu sendiri yang datang ke peternakan anjing. Kesempatan yang begitu baik untuk menunjukkan kesetiaan. Bagaimana aku Kobayashi Jiro bisa melepaskan begitu saja. Tuan Hongwu juga tidak menyangka Kobayashi Jiro yang sedang bekerja di kandang anjing saat ini bahkan memarahi Walter. Namun setelah beberapa saat dia mengerti apa motif Kobayashi Jiro. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.